Kali ini kita akan membahas mengenai alur order di pesan lokal. Jadi setelah customer bertransaksi di halaman katalog online Anda, apa yang terjadi dan apa yang Anda harus lakukan. Jadi yang pertama, kita mencoba dulu. Kali ini saya akan tunjukkan dulu, saya sudah berhasil melakukan order. Sama seperti di hari pertama ya, kita membahas soal itu. Nah, jadi kita akan mendapatkan dua notifikasi. Yang pertama adalah melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp kita, saya sangat sarankan sekali lagi save nomor yang pesan lokal kirimkan ke Anda. Dikasih namanya pesan lokal dan akan lebih enak lagi kalau misalnya Anda mempin supaya dia muncul paling atas. Jadi ini saya barusan mencoba untuk memesan di Brownie, tokonya demo kita. Jadi Brownie ada orderan baru. Nah, ini ada nomor handphonenya. Yang saya lakukan pertama kali adalah begitu saya terima WhatsApp, saya akan klik nomor wa.me-nya. Jadi ini nomornya customer, Anda perlu sampaikan, halo Kak Riko, atau panggilan Anda terserah aja ya. Saya dari Brownie dan orderan kakak sudah kami terima. Jadi di reply aja, terus kemudian ceritakan aja misalnya tolong ditransfer dan kalau sudah transfer bisa kabarin di nomor ini. Oke, itu yang pertama. Bagaimana kalau misalnya step yang kedua, Anda menerima notifikasi? Karena ini akan berjalan dua-duanya, maka saya kasih alurnya ya. Yang pertama tadi adalah kalau melalui WhatsApp, kita bisa langsung klik wa.me-nya, kita follow up. Jadi jangan dibiarkan, jangan menunggu customer mengkontak Anda. Jadi Anda harus fast respon. Begitu terima order masuk, tolong reply dulu. Oke, kemudian kalau misalnya melalui notifikasi bagaimana? Di sini ada nih order baru dari Riko. Maka akan langsung masuk ke orderannya Riko gitu ya. Masuk ke orderannya Riko, tulisannya seperti ini. Yang kita bisa lakukan adalah kalau misalnya ongkos kirimnya sudah ada, maka sebenarnya cara yang pertama tadi udah bisa langsung dilakukan. Kalau misalnya ternyata di sini ongkos kirimnya belum ada, si Riko ini memilih Paksel, pengiriman ke luar Surabaya. Yang kita bisa lakukan adalah satu, menambah ongkos kirim. Diklik aja tambah ongkir. Kemudian misalnya setelah kita cek misalnya websitenya Paksel, harganya 15.000. Oke, kita simpan. Maka setelah itu ongkos kirimnya akan terupdate dan totalnya sudah terupdate juga. Yang tadinya 65.000 ditambah 15.000, 80.000. Jadi di sini kita bisa menambahkan ongkos kirim. Sekalian saya kasih tahu juga kalau misalnya ternyata pembelinya berubah nih, mintanya bukan pakai Paksel, misalnya minta pakai JNE atau JNT, kita bisa klik yang tombol pensil ini, kemudian kita pilih pengiriman yang ada. Kalau memang JNE belum ada ya kita bisa tambahkan dulu di metode pengiriman. Tapi misalnya ternyata dia di Surabaya dan ternyata kurir lokal Surabaya itu flat rate, kita bisa ganti di sini. Ongkos kirimnya misalnya 15.000 ya kita simpan, maka metode pengiriman dan biayanya sudah langsung terupdate. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa kirim ulang rinciannya. Ingat tadi customer kita sudah menerima WhatsApp dan WhatsAppnya dia ongkos kirimnya masih belum ada, bukan 0 ya, tetapi masih menunggu dihitungkan. Jadi yang Anda bisa lakukan setelah atur ongkos kirim adalah kirim rincian pesanan, maka langsung masuk ke Riko ini tadi dengan nomor telepon ini dan kita bisa langsung send. Jadi inilah kemudahan di pesan lokal, Anda tidak perlu ngetik ulang. Saya tahu banyak yang menjalankan lewat WhatsApp dan ini juga keluhan saya sebenarnya sebagai customer atau sebagai merchant juga banyak yang mengeluh ke kita. Aduh repot, mesti ngetik ulang pesanannya apa, totalnya berapa. Padahal kalau melalui pesan lokal, transaksi kita bisa langsung set ongkos kirimnya berapa, dimasukkan hitung ongkirnya, terus kemudian tinggal satu tab kirim rincian pesanan, maka langsung ada formatnya, beserta juga metode pembayarannya yang dia pilih. Nah, kasus berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya customernya menambah produk. Hal ini sangat-sangat sering terjadi, misalnya oh ya itu Bu, aku minta dong yang ini misalnya stuffed caramel brownies-nya nambah 1. Ya kita bisa edit di sini. Kita edit jadi 2. Atau misalnya aku mau sekalian dong, ternyata ongkos kirimnya murah ya. Bisa sekalian aja deh daripada ongkos kirimnya bolak-balik. Kita bisa klik ditambahkan produk, misalnya pesen
Raspberry bar. Kita tambahkan, misalnya beli satu atau kalau misalnya beli dua, kita bisa langsung tambahkan. Dan otomatis di depan totalannya, ya ini sejenis kayak nota lah ya, invoice, langsung nambah juga stuffed caramel brownies-nya jadi ada 2, Nutella brownies-nya 1, raspberry bar-nya 2. Dan subtotalnya jadi 145, kurirnya 15, terus totalnya 160. Sekali lagi Anda nggak perlu mengetikkan ulang WhatsApp-nya, tinggal dipencet lagi kirim ulang rincian pesanan. Maka totalannya langsung ada. Jadi hai Riko, detail ordermu di brownie. Nah ini setelah revisi gitu. Setelah revisi jadinya seperti ini. Jadi produknya seperti ini, terus ongkos kirimnya, terus kemudian pembayarannya BCA-nya berapa. Kalau misalnya dia milih BCA. Nah jadi sangat-sangat mudah sebenarnya untuk melakukan rekapan transaksi. Nah, kalau kayak gini ya, perhitungan transaksi, Anda mau ngedit, mau nambahkan catatan, misalnya kalau misalnya jualan makanan atau misalnya ini Nutella brownies. Nah, ada nambahkan catatan misalnya jangan terlalu manis. Padahal kalau kita beli brownies sih pengennya manis ya. Misalnya aja ya, nambahkan catatan jangan terlalu manis, simpan. Maka catatan itu juga akan terupdate di sini ya, jangan terlalu manis bisa dibaca. Jadi notes pun kita bisa tuliskan. Bayangkan kalau ini misalnya Anda yang selama ini usahanya lewat WhatsApp, saya sangat yakin Anda perlu kertas lagi dan mencatat secara manual. Dan yang sering salah adalah pada saat customer mengubah transaksinya. Mengubah transaksi maksudnya apa? Aku nambah ini dong. Aku yang kemarin yang ini nggak jadi. Dan itu kita semua tulis di kertas. Kalau Anda masih melayani orderan satu harinya cuma 5 atau 8, mungkin tidak terlalu repot. Tapi kalau udah di atas 20, sedikit banyak waktu Anda akan tersita. Dan yang paling pusing adalah otak Anda yang tersita untuk mengedit-ngedit penjualan tersebut. Padahal kalau di pesan lokal, ini semua sudah dengan gampangnya Anda tinggal tap di dalam handphone Anda dengan tampilan yang sudah sangat nyaman. Dan tinggal satu tap kirim ulang rincian, udah bisa langsung selesai masalah Anda. Oke, itu mengenai atur transaksi. Berikutnya kita akan berbicara mengenai bulk order atau proses transaksinya. Nah, saat ini kita melihat misalnya di kolom transaksi ya. Anda masuk ke aplikasi Anda, setelah home, di sebelahnya ada produk, di sebelahnya lagi ada transaksi, kita tap transaksi. Maka di sini ada beberapa sheet baru, proses, batal, selesai. Oke. Nah, proses yang baru, bukan proses yang baru ya. Transaksi yang baru adalah semua transaksi yang masuk ke dalam aplikasi atau ke dalam katalog online Anda. Jadi misalnya ini ada Riko melakukan transaksi 2 kali, ada Hendra, ada Riko lagi. Ya ini saya sudah coba-coba ya. Bagaimana kalau misalnya itu kita pindahkan ke proses? Apa maksudnya? Jadi transaksi baru untuk beberapa bisnis bisa langsung dipindahkan ke selesai. Contoh Anda misalnya jualan groceries. Jualan groceries begitu Anda mengirimkan, customer terima, itu bisa langsung dipindahkan ke selesai tanpa harus melalui proses. Tetapi kita memang sengaja masukkan ada proses di tengah-tengah. Tujuannya adalah buat yang orang-orang yang bisnisnya di open PO. Jadi saya akan jelaskan kenapa kita masukkan ke proses ini sangat-sangat penting. Karena rekapan Anda cuma dalam satu kali klik. Rekapan pembelian, rekapan pembayaran, pengiriman, dan produk itu cuma dalam satu kali klik. Nah jadi saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana kita memproses transaksi. Jadi caranya sangat gampang. Saat ini sudah ada kotak kecil di sebelah kiri. Kita bisa memilih langsung beberapa. Anda bisa pilih melalui di dalam transaksinya, jadi masuk ke dalam transaksinya bisa, tetapi akan jauh lebih mudah kalau kita langsung pilih beberapa langsung di depan. Nah, tapi sebelum kita coba, di sini ada yang set ongkir, ada petunjuk set ongkir dan tidak ada kotaknya. Maksudnya apa? Kalau belum di set ongkos kirimnya, maka dia transaksinya belum bisa diselesaikan atau belum bisa diproses. Ini secara logika aja, kalau Anda belum memutuskan atau menulis ongkos kirimnya, yang jelas kan ya nggak mungkin diselesaikan karena transaksinya masih belum tuntas. Jadi yang Anda bisa lakukan adalah masuk ke sini, pengirimannya misalnya kita masukkan 12.000, sama seperti tadi ya.
disimpan, terus kemudian sudah terupdate, kita kembali. Nah, maka yang transaksi tadi set ongkirnya sudah hilang. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan saat ini? Misalnya ini orderan ini dan ini, kita langsung ubah statusnya menjadi selesai misalnya, karena memang sudah diantarkan dan memang sudah selesai. Kita bisa ubah status selesaikan pesanan. Maka 3 transaksi tadi dia akan pindah ke selesai. Dan kalau pindah ke selesai berarti itu secara pembukuan sudah bisa dibikinkan invoice, ceritanya seperti itu. Nah, terus kemudian kita pindah lagi ke baru. Kalau misalnya ternyata ada yang batal, dia kontak, aku nggak jadi deh, aku batal aja. Maka misalnya ini Alex dan Ava, kita ubah status, kita batalkan. Maka dia tidak akan masuk totalan di halaman depan, karena kalau di home itu ada dashboardnya, itu transaksi selesai berapa kita ketahuan. Jadi memang ada orang yang sudah pesan tetapi ternyata nggak transfer atau sudah melewati masa PO juga belum transfer, atau ditanyain mau dikirim kemana nggak menjawab, maka transaksi itu bisa diselesaikan atau bukan diselesaikan, dibatalkan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada set ongkir dan orangnya tidak bisa dikontak lagi? Kita bisa masuk ke dalam, kita langsung batalkan pesanan. Jadi tidak bisa melakukan bulk action atau langsung dipilih tadi karena ongkos kirimnya belum bisa di-set. Jadi Anda harus masuk ke dalam transaksinya, terus kemudian batalkan pesanan. Nah, jadi sangat-sangat mudah untuk memindah-mindahkan ini, dan kita nanti akan merekapnya juga akan jauh lebih gampang kalau misalnya kita taruh semua di proses. Oke, semoga cukup jelas. Kalau misalnya kurang jelas, Anda bisa kontak support kita anytime.